Emas dijadiin perhiasan? Biasa. Emas dijadiin investasi? Ih, itu sih dari dulu ya. Nah, kalau emas yang bisa dimakan, udah pernah nyobain belum guys? Namanya Sultan mah, bebas ya. Satu potong kue ukuran ibu jari ini dibanderol jutaan rupiah. Apa? Masih kurang mahal? Tenang guys, kalau duit nggak berseri mah bisa kok pesennya harganya puluhan sampai ratusan juta. Tapi booking dulu ya. Hehehe. Tapi emang kalian nggak salah denger kok. Emas yang dipakai untuk membuat kue ini terbuat dari emas edible 24 karat asal Amerika sana. Jadi tetap aman kok buat dimakan. Lapisan emas ini digunakan untuk membungkus si baklavanya. Makanan khas Turki yang endes banget. Penggemar makanan manis pasti suka deh. Nggak heran karena inovasi ini Mardi Baklava dapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia, MURI, sebagai baklava termahal di Indonesia. Nggak cuma di Indonesia sih, bahkan di seluruh dunia loh. Sekarang kita cobain yuk guys, rasa baklava termahal di dunia ini kayak apa ya? Let's eat! Ini baru namanya makanan Sultan guys. Baru satu gigitan aja, udah berasa jadi orang kaya. Kalau umumnya rasa baklava itu manis banget, baklava yang satu ini nggak terlalu manis guys. Karena rasa lapisan emasnya yang cenderung plain. Pokoknya pas banget nih rasanya di mulut. Oh iya, udah pada tahu dong sama baklava ini? Yap, baklava adalah salah satu cemilan manis berlapis asal Turki yang berisi kacang-kacangan. Rasa manisnya nggak kalah deh sama janji-janji kamu. Bikin melayang. Oh iya, makanan ini dipercaya sudah ada sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Dulunya baklava terbuat dari roti pipih tabragi yang dicampur dengan kacang cincang, lalu dibalur dengan madu. Kemudian dipanggang hingga mengering. Baklava lahir dari kota Gaziantep, salah satu kota kecil yang terletak di tenggara Turki. Di kota inilah resep tertua baklava ditemukan guys. Bahan utama untuk membuat baklava adalah kacang pistasio. Yap, kacang ini juga banyak ditemukan di Turki guys. Tepatnya di kota Gaziantep yang dikenal juga dengan sebutan daerah penghasil kacang pistasio terbaik di dunia. Makanan ini semakin terkenal karena dijadikan salah satu hidangan penutup khas Kekaisaran Ottoman. Wah, keren abis ya. Jadi buat kalian yang mau cicipin makanan khas Kekaisaran Ottoman, nggak usah jauh-jauh harus ke Turki ya. Di Jakarta juga ada kok. Malah harganya lebih mahal dibanding di negara asalnya. Pakai emas, bray. Untuk membuat baklava membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam guys. Lumayan lama ya. Tapi tenang, selain baklava, di sini juga ada menu lainnya yang nggak kalah enak guys. Ini dia, kunafah. Kalau yang tadi teksturnya padat, kunafah ini meleleh abis. Mirip sama mozzarella gitu guys. Berbeda dengan baklava, untuk membuat kunafah ini sebenarnya mudah sekali. Kunafah terbuat dari bubuk kacang pistasio, butter, akawi cheese, dan kadayif. Mungkin kalian masih asing dengan bahan-bahan ini ya guys. Kita jelasin satu-satu deh. Mulai dari bahan yang mirip sama bihun ini ya guys. Ini namanya kadayif. Kadayif adalah sejenis manisan khas Turki yang terbuat dari kulit pastry yang sudah diiris tipis menyerupai bihun. Sedangkan akawi cheese merupakan keju yang berasal dari daerah Timur Tengah yang umum dibuat menggunakan susu sapi, kambing, atau domba. Warnanya putih bersih. Dan kalau sudah dibakar, teksturnya melted banget mirip dengan mozzarella tuh. Kunafah atau yang biasa disebut kunafe merupakan dessert yang terkenal di wilayah Timur Tengah. Sebut aja Mesir, Palestina, dan juga Libanon. Kata kunafah berasal dari bahasa Arab yang artinya rahmat. Maklum ya guys, di sana kunafah biasa dihidangkan untuk menu berbuka puasa. Oh ya guys, kunafah paling enak dimakan selagi hangat. Karena teksturnya akan terasa renyah dan kejunya meleleh banget. Kalau dingin, pastinya kejunya akan mengeras. Dan gak bakalan senikmat ini deh. Rasa kunafah ini lengkap banget guys. Perpaduan manis sirup gula dengan rasa asin keju khas Timur Tengah melebur jadi satu di mulut. Pokoknya enak guys. Kalau di negara asalnya sih, semua camilan khas Turki itu cenderung manis banget ya. Tapi setelah masuk ke Indonesia, kadar manisnya sudah dikurangi sedikit supaya pas dengan lidah kita. Oh iya, kalau makan baklava atau kunafah, jangan lupa sediakan teh atau kopi khas Turki ya. Dududuh, hari gini nggak cuma berasa jadi sultan guys, karena bisa menyantap baklava emas. Tapi rasa manisnya ini bikin good mood juga loh. Yang rasa sultan, cus, dicobain ya.
Guys, 2-3 sayap burung. Siapa suka santap jagung? Kamu, kamu, kamu. Tanaman dengan nama ilmiah Zea mays ini sering dijadikan makanan pokok pengganti nasi ya guys, terutama di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Nusa Tenggara Timur dan Madura yang dikenal dengan nama nasi ampok. Salah satu olahan jagung yang sudah akrab dengan kita semua yaitu jasuke atau jagung susu keju. Tapi jasuke yang itu sih udah biasa ya. Yuk kita sedikit modifikasi biar makin kekinian. Bahan-bahan yang wajib hadir ada keju, susu, kentang, dan jagung tentunya. By the way, tahu nggak sih jagung diperkirakan masuk ke Nusantara sekitar abad ke-16, dibawa oleh para penjajah Portugis. Tiap daerah bahkan punya penyebutan sendiri. Orang Sunda bilangnya jagong, orang Bugis Makassar menyebutnya barele. Sementara warga Indonesia Timur mengenal jagung sebagai milu atau milhu. Lepas jagung dari bonggolnya, kemudian rebus. Sambil menunggu tuh jagung matang, boleh deh goreng kentang dalam minyak panas. Deep fried. Potong bawang bombay menjadi potongan-potongan kecil. Tumis dengan sedikit mentega, lalu campur jagung dengan susu dan tumis kembali. Jangan lupa masukkan kejunya juga. Kalau kejunya sudah meleleh, berarti jasuke sudah siap santap. Yeay! Itadakimasu! Hai. Halo. Kamu punya jam ya di HP kamu? Iya. Tapi kamu nggak punya waktu buat aku. Main handphone mulu. Nih aku masakin kamu jasuke tapi versi remix. Guys, tahu nggak sih? Jagung mengandung banyak nutrisi seperti vitamin A, vitamin B1, B2, B3, dan B6, serta zat besi dan asam folat yang bisa membantu mencegah kita dari anemia atau kekurangan darah. Jagung juga mengandung mineral seperti magnesium dan fosfor yang diperlukan untuk kesehatan tulang. Terpenuhinya nutrisi ini mencegah tulang retak saat tua. Bahkan seorang profesor dari University of Philippines Los Banos, Dr. Artemio Salazar berpendapat kalau kandungan nutrisi pada jagung aman untuk pasien diabetes. Kandungan amilosanya yang tinggi serta serat membantu tubuh melepaskan glukosa secara perlahan. Hal ini membantu agar gula darah tidak langsung naik setelah makan. Jagung juga bisa dibikin dessert guys. Salah satunya dibikin puding. Bikinnya simpel aja guys. Jagung di blender dan disaring. Diambil airnya aja. Dengan air itu kita bikin campuran untuk puding yang akan dibikin. Larutkan bubuk puding dan panaskan air. Lalu masukkan perasan jagung. Tinggal tunggu mendidih sambil terus diaduk. Tuangkan ke cetakan lalu biarkan dingin. Lebih enak dimasukkan ke lemari es ya guys. Voila! Puding jagungnya siap disajikan deh. Kalau kamu, apa nih resep jagung andalannya? Guys, bukan puding, bukan juga brownies. Tapi namanya puding brownies guys. Nah loh, yap. Kalau biasanya puding brownies identik sama warna coklat, apa jadinya ya kalau puding browniesnya diwarnain kayak pelangi? Makanya biar afdol, langsung dipraktekin aja nih sama ahlinya. Assalamualaikum, hai guys, aku Adis dari YouTube channel Dapur Adis. Kali ini aku mau share ke teman-teman di rumah cara asik makan brownies yang unik dan pastinya enak. Pertama kita akan buat dulu brownies ini. Yuhu! Secara mau nyatuin dua dessert sekaligus, bahan-bahan untuk bikin puding dan browniesnya wajib ada nih. Kayak susu full cream dan bubuk agar-agar yang jadi ingredients puding. Dan ada white coklat nih yang masuk sebagai ingredient brownies. Dari bahan yang sesimpel itu, cara bikinnya gak kalah simpel nih guys. Pertama, haluskan dulu nih roti tawar dan 1 liter susu full cream. FYI aja nih guys, penggunaan roti tawar dalam puding ini bertujuan bikin tekstur pudingnya jadi lebih padat guys. Next, tinggal cemplungin aja nih bahan-bahan lainnya. Apalagi gerombolan coklat putihnya. Yap, coklat putih inilah yang menggantikan coklat batang dan coklat bubuk di brownies pada umumnya. Lanjut, masak adonan puding browniesnya dengan api sedang. Jangan lupa ya, aduk terus biar nggak menggumpal. Yap, secara mau diwarnain jadi rainbow, adonannya bakal dikasih 5 warna sekaligus nih guys. Ada merah, kuning, hijau, biru, dan juga ungu. Ngomong-ngomong soal puding, tahu nggak sih bedanya puding sama panna cotta?
Walau kelihatannya serupa, tapi ternyata kedua dessert ini beda banget loh guys. Mulai dari ingredient sampai teksturnya. Kalau soal ingredient, panna cotta wajib pakai krim dalam setiap adonannya. Beda sama puding nih, yang nggak perlu pakai krim, tapi justru pakai susu. Lain cerita lagi nih guys, kalau bahas teksturnya. Puding dinilai punya tekstur yang lebih padat dibanding panna cotta. Sementara kalau si panna cotta, teksturnya dijamin lembut setengah mati deh guys. Bikin effortless gitu pas ngunyahnya. Hahaha. Nah, ini udah selesai semua, kita layer pudingnya. Sekarang kita tinggal tunggu pudingnya benar-benar set. Sambil nanti kalau dia udah agak dingin, mau masuk ke dalam kulkas biar nanti pas makan lebih enak. Oh my guys, gemesin banget nih puding browniesnya. Kalau colorful kayak gini, bisa dibilang sukses kan guys? Puding browniesnya diwarnai jadi pelangi. Hahaha. Nah, ini dia puding brownies rainbow kita udah jadi. Selanjutnya kita akan bikin menu kedua dari puding yang udah kita buat ini. Kita akan buat es puding brownies rainbow. Ini dia uniknya puding brownies. Bisa diolah lagi, jadi macam-macam es pencuci mulut. Nggak pakai ribet, markicik guys. Mari kita racik. Yap, yang namanya es-esan emang nggak jauh-jauh ya dari rasa manis. Dan bisa juga nih dibikin creamy. Eits, kalau dilihat dari bahan-bahannya, pada tahu nggak sih kalau es puding brownies ini sepintas mirip sama es selendang mayang ya? Itu tuh salah satu jajanan khas tanah Betawi. Tapi kalau yang satu ini versi fancy-nya. Hahaha. Ini dia es puding brownies rainbow-nya udah jadi. Kalau ini juga tadi udah jadi ya puding brownies rainbow-nya. Cantik banget bentuknya. Secara perdana bikin puding brownies rainbow, Adis ikutan kepo nih guys sama rasanya. Bikin sendiri, makan sendiri, review sendiri ya Dis. Hahaha. Jadi rasa puding brownies rainbow-nya itu enak banget, manisnya pas. Terus juga teksturnya itu emang agak sedikit padat, beda daripada puding yang lainnya karena kita pakai roti bawang. Oke, kalau tadi udah dicobain langsung sama yang bikin, sekarang saatnya dicobain sama yang doyan ngemil. Hahaha. Duh ile, kalau ekspresinya aja udah kayak gini, jaminan mutu ya guys. Rasa puding brownies rainbow-nya approve abis nih di lidah Rizka. BTW, pada tahu nggak sih, meski dikenal jadi dessert manis, puding justru memiliki banyak serat loh guys. Kandungan seratnya so pasti berasal dari bubuk agar-agar rumput laut yang dipakai dalam adonan. Gak heran nih kalau puding bisa berkhasiat untuk melancarkan pencernaan, plus rekomen banget dijadiin sebagai makanan diet. Secara ya, kandungan seratnya bikin perut jadi kenyang, tapi anti bikin gemuk badan, asal nggak banyak campuran gulanya. Hahaha. Hai sobat keceku, kapan sih kalian terakhir ngumpul bareng keluarga? Jangan gitu dong sobatku. Family time atau ngumpul keluarga adalah poin penting nggak boleh dilewatkan. Family time bisa jadi ajang sharing, momen evaluasi antar anggota keluarga, plus memperkuat ikatan anggota keluarga. Momen family time gak harus jelong-jelong ke tempat mahal kok. Tapi kalau kondisi memungkinkan, piknik bareng keluarga boleh juga sih. It's in the air tonight. Nothing Buat yang tinggal di Jakarta misalnya, gak perlu jauh-jauh deh. Salah satunya ke kawasan Puncak. Kawasan Puncak Bogor gak sekedar makan jagung bakar guys. Banyak spot yang bisa dieksplor kok. Tapi kalau kondisi keuangan lagi memungkinkan, lebih enak lagi buat staycation alias liburan sambil mager. Intinya biar nggak repot pindah-pindah lokasi guys. it's better than the first time. It feels so right. I don't know how we did it, but it's better than the first time. Syaratnya memang harus milih lokasi yang mendukung. Jadi di satu area bisa mendapatkan semua kebutuhan. Kayak Quina sama mama papanya nih. Mereka lagi staycation di Royal Safari Garden. Nuansanya bener-bener mini Afrika. I'm with you. Konsepnya one stop service. Jadi nggak hanya merasakan kenyamanan kamar, orang tua yang bawa anak juga nggak perlu khawatir jadi bosan. Tinggal mampir aja ke mini zoo.
Walaupun hewannya nggak sebanyak kebun binatang Ragunan, tapi koleksinya nggak biasa guys. Kalian juga bisa ngasih makan hewannya langsung sambil ditemani kipernya. Kenalin nih sama Oji dan Putra, si zebra asal Afrika. Nah, ngomongin soal zebra nih, kalian tahu nggak sih? Walaupun terlihat sama, garis-garis atau strips pada zebra sebenarnya nggak sama. Mirip seperti sidik jari pada manusia. Jadi masing-masing zebra memiliki motif sendiri, gak ada yang sama persis. Oh iya, Oji dan Putra juga berteman baik dengan Bara, si hewan lama. Hewan ini berasal dari Amerika Selatan. Di habitat asalnya, lama biasa digunakan sebagai pengangkut barang. Kalau di sini, buat menghibur kamu aja deh. Oke deh, next, mampir ke base camp geng Meerkat. Mereka berasal dari Afrika Selatan. Yes, disebut geng atau mafia atau klan karena hidupnya memang berkelompok. Satu grupnya terdiri dari sekitar 20 ekor. Kalau mafia kelas beratnya bisa mencapai 50 ekor meerkat dalam satu klan. Mohon hati-hati ya guys sama yang satu ini. Walaupun terlihat lucu dan menggemaskan, tapi sebenarnya mereka ganas loh. Kalau merasa terancam, mainnya keroyokan. Kuy, geser ke geng sebelah. Yang pernah nonton film animasi Madagaskar, pasti udah gak asing lagi dengan hewan yang satu ini kan? Lemur ekor cincin. Mereka merupakan hewan sosial, hidupnya berkelompok hingga 30 ekor yang dipimpin oleh betinanya. Kalian tahu nggak sih kenapa dinamakan lemur? Secara harfiah, lemur berasal dari bahasa Latin, yaitu lemurs yang berarti hantu. Dinamakan begitu karena dia memiliki bulu berwarna hitam di sekitar mata. Makanya kelihatan seperti pakai topeng hantu. Oh iya, hewan satu ini harus dijaga banget ya guys. Menurut World Animal Foundation, 16% dari semua lemur diklasifikasikan kritis menuju kepunahan. Hewan lucu yang lain adalah wallaby. Ini adalah versi mininya dari kanguru. Wallaby termasuk hewan marsupial atau hewan berkantung asal Australia. Meskipun terlihat mirip, tapi ada perbedaannya guys. Kalau kanguru banyak ditemui di lahan basah, sementara wallaby lebih senang tinggal di hutan. Selain itu, ada juga koleksi burung merak. Si kecil pasti suka banget karena bisa berdekatan langsung seperti ini. Abis jalan-jalan di mini zoo, setelah itu perut pasti lapar dong. Woles guys, nggak perlu melipir jauh-jauh. Tinggal ke area restoran. Sajian makanan khas Sunda bakal menyambut kalian. Kalau di sini, makannya ditemani sama hewan, hanya dibatasi dengan kaca. Ingat ya guys, intinya quality time with family. Bukan soal kemana atau ngapain, tapi yang paling penting menyisihkan waktu bareng keluarga tercinta. Jangan kaget ya guys, Gengki sekarang lagi ada di desa wisata Ngelanggeran, Gunung Kidul. Tepatnya di kaki Gunung Merapi Purba. Udah terkenal banget kalau warga sekitar biasa mengolah makanan yang benar-benar nggak biasa. Asli, beneran nggak biasa guys. Ini buktinya. Pertama, belalang. Oke, kita masak. Hai, silakan. Ya. Oke, udah. Ya, masaknya gimana ya? Belalang ini dikasih bawang sama garam aja, katanya udah enak banget buat warga sini. Guys, nggak semua jenis belalang aman dan enak untuk dikonsumsi ya. Cuma belalang kayu aja yang punya rasa gurih dan enak saat diolah menjadi makanan. Pertama kali ya masak belalang. Di Jepang tidak mungkin. Nah, sebenarnya ada, tapi itu makanan zaman dulu. Jadi saya belum pernah coba. Nanti kalau sudah matang kita coba. Menurut penelitian, belalang udah dikonsumsi sejak ribuan tahun lalu. Gak cuma di Indonesia aja, suku asli di Australia dan Amerika juga pada makan ini. Kuy, langsung goreng.
sudah kan ah? Oh, gimana? Ini goreng? Ya, sudah. Oke. Kita bumbuin, dicampur lalu kita goreng. Gimana? langsung. Ya. Wah! Wah, langsung. Are? Langsung ganti warna. Iya. Wow. Wah. Tunggu sampai warnanya menghitam ya guys, biar kering sampai ke dalam-dalamnya. Dan wangi. Wangi. Tapi lihat baik-baik, ini belalang. Kita pastikan matang. Wah, jadi ini langsung matang ya? Korban selanjutnya, ya Genki, belum apa-apa mukanya udah aneh gitu. Yap, lagi-lagi bumbunya cuma garam dan bawang putih guys. Ini bisa makan? Bisa. Enak sekali. Ayo kita coba. Serius? Entung dalam bahasa Indonesia berarti kepompong. Entung ini nggak ada setiap saat, alias saat musim hujan aja. Hahaha. Enak. Genki lagi berusaha ngedistract otaknya nih guys, biar nggak geli sama entung. Oke. Kemudian kita goreng. Ya, goreng. Oh, tapi warnanya Ya, nanti warnanya indah desu ne. Warnanya cantik. Yes, berhasil. Udah mulai jatuh cinta dia. Ini entung paling enak di sini. Nah, jadinya entung dari namanya entung besi. Tung besi. Kalau sudah jadi kupu-kupu warnanya kuning, cantik. Yap, nggak cuma kepompong dari pohon johor aja guys. Ada kepompong dari pohon jati juga yang bisa dikonsumsi. Oke, mungkin aku udah terbiasa ya. Saya pikir kelihatannya enak. Oke, udah matang desu. Berikutnya kita masak jangkrik. Jangkrik. Ya, ini kecil ya? Ya, ini kecil. Kita kasih bumbu bacem. Bacem? Nah, kita beda sama tadi jangkrik sama Oh, beda ya? entong beda. Ini Guys, sebelum diolah, jangkriknya udah direbus dan dicuci bersih dulu ya. nanti rasanya lebih manis. Ini manis. Iya. Oh, yes. Enak banget ya. Matanya sakit. Jarang-jarang kan ngerasain masak pakai anglo kayak gini? Nah, karena judulnya bacem, harus ditambah dengan sedikit kecap manis. Biar makin menjiwai dengan makanan manis ala masyarakat gunung. Jangkrik pacong bos. Oke, Genki ambil tiwul. Tiwul ini terbuat dari singkong guys. Dulunya, tiwul ini digunakan sebagai pengganti nasi.
Weleh. Tempat makan ini konsepnya memang deso banget guys. Mulai dari piring sampai ke menunya. Hahaha. Ini jangan lombok hijau. Jadi jangan. Ini sayur ya. Harusnya sayur. Oke. Godong kates. Daun papaya. Gengki udah pinter bahasa Jawa nih. Ada krecek, godong kates alias daun pepaya, dan tahu bacem yang jadi inceran Gengki. Iya. Oke. Ya, saya makan ini saja. Oke. Kita usah makan belalang hitam. Selamat makan. Oke, saya makan. Lihat, pemandangannya indah sekali. Ada Gunung Purba. Gunung Purba. Oh, bagus. Tapi makan serangga. Oke. Semangat. Geng, semangat. Bisa. Aku bisa. Oke, saya makan entong dulu. Kayak cabe, ini cabe. Yes, bisa. Yes. Enak! Tuh, nggak seperti yang dibayangin kan? Gak cuma enak, tapi dengan makan kepompong ini bisa menyembuhkan alergi kulit loh. Oke, berikutnya belalang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yes. Wah, udah pantas nih jadi warga Gunung Kidul. Kamu bikin KTP di sini aja, Gih. Guys, ternyata nilai gizi pada belalang jauh lebih besar daripada udang. Nggak tanggung-tanggung, belalang punya kandungan gizi sebanyak 17,5%. Kalau untuk udang sendiri, cuma 9,7%. Wah, hampir separuhnya ya. Yang terakhir nih, ada jangkrik. Takut nih ya? Ya, tadi entong dan belalang itu teksturnya garing kering. Tapi kore kayak basah. Dan kayak masih muntah. Jadi takut makan. Ya udah, biar nggak berasa, ditambah pakai tiwul deh. Cocok sekali. Lah, dia jadi ketagihan. Jangkrik ini punya kadar zat besi lebih tinggi jika dibandingkan dengan belalang loh. Oke, selesai. Terima kasih nonton tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Dadah! Semangat, gondok!